Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fosi Arista dengan nomor induk mahasiswa 201040403061 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi sekolah PAUD. Konsep administrasi sekolah PAUD. Administrasi sekolah PAUD adalah proses keseluruhan kegiatan merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah PAUD. Administrasi sekolah PAUD merupakan proses pemanfaatan sumber daya atau potensi sekolah PAUD, meliputi sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, anak didik, tenaga kependidikan, kurikulum, alat atau media, sarana dan prasarana, keuangan sekolah secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi sekolah PAUD. Fungsi yang pertama yaitu memberikan arah penyelenggaraan pendidikan di sekolah PAUD. Yang kedua, memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses dan hasil pendidikan di sekolah PAUD. Yang ketiga, meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi sekolah PAUD. Yang keempat, menunjukkan tercapainya tujuan atau program sekolah PAUD secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu administrasi standar isi. Yang meliputi administrasi standar isi yaitu ada dokumen KTSP atau buku 1 dan buku 2, ada dokumen penyusunan kurikulum termasuk kurikulum log. Selanjutnya ada SK tim pengembangan kurikulum, ada kurikulum acuan atau referensi atau peraturan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, administrasi standar proses. Yang pertama, administrasi guru seperti program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, kalender pendidikan, jadwal mengajar, dokumen penilaian, program dan pelaksanaan remedial dan pengayaan agenda guru, dan lain-lain. Yang kedua ada daftar buku teks, panduan guru, referensi. Selanjutnya ada program dan pelaksanaan supervisi serta tindak lanjut. Selanjutnya ada buku kemajuan kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya ada administrasi standar penilaian. Yang pertama ada buku leger nilai, yang kedua ada buku rapot, ketiga ada dokumen penilaian, yang keempat ada ijazah, dokumen ijazah, dan penyerahan dan lain sebagainya. Selanjutnya administrasi standar tingkat pencapaian anak seperti dokumen profil anak didik, muatan profil anak didik sebagai satu kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai deskripsi capai perkembangan anak. Selanjutnya administrasi standar PTK. Yang pertama ada file PTK, yang kedua ada buku induk pegawai atau guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada kumpulan SK, pembagian tugas dan iuran tugas, ada presensi dan rekapitulasi, ada juga notulen rapat-rapat, dokumen kegiatan forum ilmiah, dokumen pembinaan dan penanganan kasus, ada dokumen catat izin, dokumen gaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, administrasi standar pengelolaan 1. Dokumen penataan visi misi sekolah, dokumen RKJM atau RKS, RKT atau RKAS, RAPBS. Selanjutnya ada dokumen KTSP, kalender pendidikan, struktur organisasi, program pengembangan SDM, peraturan akademik. Selanjutnya ada dokumen evaluasi, pelaksanaan program dan tindak lanjut. Ada dokumen administrasi kesiswaan. Yang pertama PPDB, yang kedua ada pelaksanaan pengembangan diri atau counseling, yang ketiga ada daftar rekapitulasi presensi siswa, yang keempat buku induk siswa, kelima database sekolah, keenam buku klaper, ketujuh data keadaan siswa, kedelapan dokumen rekapitulasi presensi siswa, kesembilan buku mutasi siswa, dan kesepuluh data statistik kesiswaan. Selanjutnya administrasi standar pengelolaan 2, ada dokumen PTK,
meliputi pembagian tugas, dokumen sistem penghargaan, pengembangan profesi, mutasi dan promosi. Ada lagi yaitu dokumen sarana prasarana, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, inventarisasi. Selanjutnya ada dokumen hasil supervisi dan tindak lanjut. Selanjutnya ada evaluasi kinerja guru dan karyawan. Selanjutnya ada dokumen akreditasi sekolah. Selanjutnya ada dokumen sistem informasi manajemen sekolah. Selanjutnya ada dokumen administrasi persuratan atau perkantoran seperti buku agenda, buku ekspedisi, kartu kendali dan lembar disposisi, arsip surat masuk dan keluar, kumpulan peraturan, dan lain-lain. Selanjutnya administrasi budaya dan lingkungan sekolah PAUD. Yang pertama ada SOP, ada tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik. Selanjutnya ada tata tertib penggunaan sarana prasarana atau fasilitas sekolah. Selanjutnya ada petunjuk, peringatan dan larangan, sanksi berperilaku di sekolah. Selanjutnya ada kode etik sekolah, ada buku tamu, ada program dan pelaksanaan 7K dan lain-lain. Selanjutnya administrasi peran masyarakat. Ada dokumen keterlibatan warga dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah seperti buku kegiatan, notulen rapat, daftar hadir, kumpulan foto kegiatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dokumen kemitraan dengan lembaga yang relevan dan masih banyak lagi.